Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu membuat kuis menggunakan Google Form, tapi mengakses Google Form-nya itu melalui Google Classroom, termasuk nanti mengirimkannya, dan kemudian kita juga nanti mencari atau mengelola hasil kuis. Kalau di video tutorial sebelumnya saya menyampaikan bagaimana menyusun sebuah soal menggunakan Google Form, tapi Google Form-nya kita akses menggunakan Google Drive. Yang pertama kita buka akun kita, kemudian kita masuk ke Google Classroom kita. Kemudian ini kita klik Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke tugas kelas ya. Nah Bapak Ibu, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa kuis ya, karena dalam konsep Google Forum ya, atau Google Formulir ya, itu adalah sebuah soal yang nanti Google Form itu akan mengoreksi dan memberikan nilai secara otomatis, sehingga tanpa kita melakukan sebuah koreksi secara manual. Itu konsep kuis dalam Google Form atau Google Formulir. Oleh karena itu ya, kunci utamanya Google Form itu bisa mengoreksi kalau kita memberikan kunci jawaban. Secara sistem Google Form bisa menyediakan dua jenis soal yang nanti Google Form itu bisa mengoreksi. Satu adalah soal pilihan ganda, yang kedua adalah soal jawaban singkat. Tapi soal jawaban singkat ini kalau saya sarankan kita hindari, karena ini agak kesulitan nanti membuat kunci jawaban. Contohnya begini mungkin praktisnya. Ketika ada sebuah pertanyaan, ibu kota Indonesia adalah ya, maka bisa jadi siswa nanti akan menjawab Jakarta dengan J-nya huruf kapital. Tapi sangat mungkin siswa nanti akan menjawabnya Jakarta, J-nya bukan kapital. Atau bahkan siswa jawabannya adalah DKI Jakarta. Nah kalau seperti ini kita harus membuat banyak alternatif jawaban, sehingga peserta itu kalau misalnya jawab J itu J Jakarta pakai kecil juga benar, J-nya kapital juga benar, ketika DKI Jakarta juga benar. Nah kita harus membuat beberapa variasi jawaban. Tentunya itu sangat menyulitkan. Oleh karena itu, kalau saya lebih baik menyarankan kalau untuk kuis itu lebih diperuntukkan untuk yang pilihan ganda, karena dalam membuat kunci jawaban itu jauh lebih mudah. Nah Bapak dan Ibu, sebuah soal pilihan ganda biasanya dalam sebuah pelatihan itu masuk dalam pretest atau post-test, sehingga dalam pelatihan ini kita mencoba membuat sebuah soal tuh ya, yang nanti akan masuk di dalam pilihan ganda, kita masukkan di dalam pilihan ganda. Saya mohon maaf, ini sudah ada kesalahan ketika kemarin saya membuat, belum saya masukkan ke topik. Ini saya hapus saja ya, saya hapus. Hilang. Nah oleh karena itu kita klik buat ya, setelah itu kemudian kita klik kuis. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ini segera kita tulis judulnya, misalnya pretest penyusunan soal pilihan ganda ya. Kemudian petunjuknya misalnya 1, jumlah soal, jawablah semua soal ya, misalnya 2, misalnya jawablah, pilih jawaban yang paling Anda anggap benar.
Nah Bapak Ibu, ini sifatnya opsional, artinya kalau kemudian tidak kita isi untuk yang petunjuk ini juga tidak masalah. Saya itu Bapak Ibu, untuk membuat kuis itu ada tiga. Satu dengan cara tambahkan, buat, atau blank quiz. Kalau tambahkan itu misalnya kita pernah membuat satu soal ya, menggunakan Google Form, dan kita membuatnya melalui Google Drive. Kemudian kita ambil kirim, kemudian kita ambil link dari soal tersebut yang di formulir tersebut, kemudian kita kasihkan di link ini ya, kasihkan di link, maka itu nanti otomatis soal kita yang pernah kita buat itu nanti akan tampil di sini. Atau kita bisa membuat langsung dari Google Classroom ini mulai gunakan buat. Setelah buat, kemudian kita klik formulir. Ya, tampilannya adalah juga tampilan tampilan Google Form. Sama kalau kita klik ini, blank quiz, kita klik, sama tampilannya juga Google Form, tapi ada bedanya. Kita lihat, ini blank quiz, ini yang tadi melalui Google Form. Kalau blank quiz, ini kalau kita lihat di sini, kemudian kita klik di setelan yang quiz, sudah diaktifkan secara default menjadi quiz. Tapi kalau kita yang ini melalui formulir yang tanpa judul ya, kalau kita klik di quiz, maka secara default itu belum di setting ya. Artinya kalau saya kita kalau membuat langsung ini kita close saja ya, maka kita menggunakan blank quiz. Nah, kita klik, sama kita tulis dulu pretest. Setelah ini misalnya pretest pelatihan penyusunan soal. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan membahas cara menyusun soalnya ya, karena ini pernah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Tapi saya akan membahas bagaimana kalau kita pernah mempunyai soal di Google Form yang lain ya. Kalau kita sudah punya soal di Google Form yang lain, kita tinggal melakukan klik di menu impor pertanyaan. Ini kita klik ya. Lalu kita cari ya nama filenya, ini nama file yang dulu pernah saya buat, kita klik ya, maka ini akan keluar Bapak Ibu, ini adalah isi dari latihan 2 tadi. Kalau kita ingin mengisi semua, artinya latihan 2 itu di cloning ya, baik itu lembar identitasnya maupun soalnya, maka pilih semua. Tapi kalau hanya kita 1-2 saja akan kita pilih ya, misalnya oh ternyata saya hanya akan memilih ini, saya memilih ini, maka ya klik saja kemudian info pertanyaan ya. Kalau tidak, kalau dalam pelatihan ini saya akan mengcloning, artinya mengambil semua. Karena itu ini kita klik, ini terus 34 pertanyaan, karena seperti nama dan sebagainya juga itu dihitung ya, misalnya identitasnya juga dihitung. Nah, itu kemudian kita impor pertanyaan, kita tunggu. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah, ini hasilnya. Nah Bapak Ibu, secara default pasti nanti ketika impor ini akan muncul ini, kita untuk membuat soal baru gitu ya. Ini perlu kita hilangkan, karena kalau nggak dihilangkan nanti tampilannya menjadi tidak baik gitu ya. Nanti tampilan pertama kan kita mintanya nama, tapi kalau nggak dihilangkan maka nanti tampilannya adalah ini aja, halaman kosong ini. Caranya ini kita klik, kemudian hapus bagian, secara otomatis nama naik itu menjadi bagian pertama. Nah Bapak dan Ibu, soal tes itu kadang-kadang dibuat variasi A, B, dan C. Isinya sebenarnya sama, hanya urutan soalnya yang diacak. Di A misalnya bicara tentang soal nomor 1, B
Jadi di B nanti soal nomor 1 itu di variasi B menjadi soal nomor 30 ya. Nah di Google Form itu juga memungkinkan kita buat soal itu menjadi diacak urutannya. Tapi harus hati-hati Bapak dan Ibu, karena semua pertanyaan baik itu soal maupun identitas itu juga akan diacak. Makanya saya pernah mendapatkan satu soal tuh ya, namanya di paling belakang, tiba-tiba tampilan pertama soal. Kemudian bahkan pernah mendapatkan ada sebuah soal dengan menggunakan stimulus sebuah cerita itu ya, stimulusnya di atas tuh ya, tapi pertanyaannya mah di belakang atau di tengah sehingga tidak nyambung ya. Nah untuk mengatasi seperti itu kita buat seperti ini ya. Setiap apa yang nanti kita tidak teracak itu kita buat bagian tersendirinya dengan cara klik di sini. Ini pernah saya bahas di video tutorial sebelumnya ya. Kemudian alamat juga kita jadikan satu bagian sendiri gitu ya. Kelas juga dijadikan bagian sendiri ya. Sehingga nanti Bapak Ibu harus seperti ini. Nanti diacak hanya per bagian ini. Tapi karena ini hanya satu ya akhirnya tidak teracak. Termasuk ini diacak hanya per bagian ini. Tapi karena hanya satu tidak teracak itu ya. Baru ketika soal Bapak dan Ibu, ini ada soal bagian 1, ini tidak saya perbagian ya. Soal ini yang nanti akan diacak, tapi pengacaannya hanya di lingkup bagian 4 ini ya. Sehingga yang ini nanti akan berubah menjadi di urutan sini, tapi masih sama-sama di bagian 4. Nah kemudian Bapak Ibu hati-hati ketika Bapak Ibu menyusun soal yang ada stimulusnya, entah itu video, soal cerita, gambar dan sebagainya ya. Karena sangat mungkin nanti stimulusnya itu terpisah. Ini kan terpisah bidangnya ya. Ini satu bidang sendiri stimulus bentuk video, kemudian pertanyaan baru di sini ya. Kalau soal seperti ini kita jadikan satu di sini Bapak Ibu, sangat mungkin videonya nanti di atas ini itu ya, pertanyaannya malah paling bawah sehingga nggak nyambung. Oleh karena itu ketika ada soal dengan stimulus seperti ini, jadikan soal seperti stimulus menjadi satu bagian dan isinya hanya satu soal saja ya. Dan juga Bapak Ibu, meskipun ini dalam satu bagian tetap diacak, tapi diacaknya karena itu hanya ada 2 yaitu soal sama stimulus, sangat mungkin nanti stimulusnya itu malah di bawah ya, kemudian soalnya itu di atas. Karena seperti itu dalam menulis sebuah soal seperti ini jangan sampai kita menyebut misalnya berdasarkan video di atas. Karena kalau kita tulis berdasarkan video di atas, sangat mungkin nanti videonya itu kemudian dibawahkan ya. Itu. Nah ini kalau kita sudah jadi, kemudian kita atur tema, kita ganti. Silakan di video tutorial sebelumnya juga saya sudah membahas tentang mengatur tema. Ini kata misalnya temanya saya pilih ini ya. Kita sisipkan ya Bapak Ibu, kita klik setelan tuh ya. Secara default seperti ini yang sudah dibuat, tapi kita bisa berubah. Katakanlah misalnya ini perlu masuk, kita batasi 1. Artinya seorang peserta itu nanti hanya bisa 1 kali masuk ya. Dengan catatan peserta itu harus menggunakan Google. Nah ini kelemahannya itu ketika kita tapi kalau Google Classroom kan semua peserta pasti punya Google, sehingga tidak masalah ini kita klik. Tapi kalau misalnya untuk kita pendataan, survei itu ya menggunakan Google Form, saya pikir kalau kemudian ini kita klik tentunya akan merepotkan, karena yang mengisi hanya orang yang punya akun Google. Yang tidak bisa Google dia tidak bisa mengisi kalau ini kita klik. Kemudian presentasi itu ya, karena tadi sudah kita buat apa sebenarnya acak ya, ini kita acak itu ya. Kemudian di kuis ini sudah ada apa, jadikan sebagai kuis. Kemudian ini juga sudah. Nah Bapak Ibu, kalau soal pretest yang sesungguhnya tentunya ini kita hilangkan. Kan nggak mungkin pretest atau post-test kemudian peserta tahu jawabannya, kan juga skornya kan juga itu tidak baik sebenarnya dari sisi pelatihan ya. Tapi sehingga kita hilangkan, karena kalau ini kita centang maka nanti peserta di akhir melatih dia langsung tahu nilai yang dia dapatkan. Tapi untuk pelatihan kali ini kita hilangkan, ini tetap kita centang ya. Kemudian kita simpan ya. Coba kita lihat lagi yang presentasi ya. Nah Bapak, ini belum,
Ini perlu kita isi sehingga ketika nanti selesai peserta mengisi itu ada sebuah pesan. Misalnya setelah mengerjakan prioritas ini, ya, Bapak dan Ibu bisa segera mengunduh materi ya, di sesi selanjutnya. Mengunduh materi di sisi selanjutnya. Kemudian ini kita simpan. Ini sudah Bapak Ibu. Ini juga kalau akan kita atur warnanya juga kita persilahkan. Misalnya ini kita ganti menjadi biru itu ya, kita tambahkan maka menjadi biru. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita tidak menggunakan Google Classroom, tentunya untuk mengirim itu kita kirim ya melalui link ini kemudian kita perpendek. Link ini yang kita sebarkan melalui media sosial kita ya. Tapi kalau menggunakan Google Classroom itu ya, ini tetap bisa kita copy itu ya, bisa kita salin itu ya. Ini kemudian ini kita close ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sini ya. Pertama kalau ingin kita tambahkan link yang tadi kita copy, kita masukkan ya. Kemudian kita tambahkan link, maka itu nanti linknya akan tampil ya. Tapi kalau tidak itu ya, tapi tadi kita buat secara langsung atau kita sudah membuat melalui blank quiz, maka sebetulnya otomatis blank quiz kita ini sudah berisi, sehingga sebenarnya kita tidak perlu membuat link ini kalau kita tadi membuatnya langsung di blank quiz. Sehingga yang selanjutnya adalah kita mengatur. Satu, ini harus jangan lupa ini masukkan ke pretest. Kemudian Bapak Ibu, sebuah soal itu pasti ada tenggangnya. Nggak mungkin soal tidak dibuat tenggang waktu gitu ya. Misalnya mulai mengerjakan tanggal sekian dan selesai tanggal sekian. Karena itu ini kita buat misalnya untuk batas waktunya itu ya, tanggalnya misalnya tanggal 8 Mei itu ini tanggal 6 ya, itu mengerjakan itu ya. Kemudian batasnya misalnya kita perkirakan Mei itu nanti jam 9 mulai pretest, jam 10 selesai. Nah, ini kemudian kita isi 10. Kemudian Bapak Ibu ini bentar waktu opsional misalnya ini 00 itu kemudian ini artinya nanti mulai jam 10 tanggal 6 Mei pretestnya itu sudah ditutup. Ini sudah ada tenggang waktu. Ini pretest rubrik tapi nggak perlu karena ini pilihan ganda. Kemudian ini Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, kalau kita tugaskan otomatis itu diposting. Tapi kalau kita jadwalkan itu misalnya kita jadwalkan ya, kemudian tanggal sama tadi kan tanggal 6 Mei kan kita tadi pretest kita harapkan 1 jam dan selesai jam 10. Karena itu nanti berarti ini kalau 1 jam sebelum jam 10 ini jam 9. Otomatis kalau kita buat seperti ini yang kita jadwalkan, maka jam 9 soal pretest itu nanti muncul, kemudian jam 10 itu ditutup. Nah ini kita batalkan untuk pelatihan. Kalau untuk pelatihan ini kita langsung tugaskan saja. Ini kita tugaskan. Kita tunggu. Jadi Bapak Ibu lihat di pretest sudah muncul ya. Saya itu kemudian di forum juga sudah muncul keterangan atau pengumuman tentang masalah soal pilihan ganda. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu kita coba membuka akun siswa. Akun siswa, saya siswanya ini ya, ini. Kemudian masuk ke Google Classroom-nya itu ya.
masuk. Nah Bapak Ibu, pertama di pengumuman di forum langsung kemudian ada pengumuman Cahyo Yono memposting tugas baru pretest penyusunan soal pilihan ganda. Atau bisa kita mulai tugas kelas. Nah, di tugas kelas itu juga ada pretest penyusunan pilihan ganda ya. Kita bisa masuk dari sini atau juga bisa masuk dari sini. Misalnya kita masuk dari sini, ini kita klik. Kemudian ini ada soal Bapak Ibu. Ini kemudian kita klik, maka muncullah tadi soal pilihan ganda yang sudah kita buat. Coba kita buat ya, Cahyo itu ya. Kemudian ini kemudian ya. Kemudian ini misalnya kelas 1, nah ya, berikutnya. Kemudian ini soalnya kita kerjakan asal saja gitu ya. Jumlah soalnya ini 20 Bapak Ibu, dan 20 setiap butir tadi ada 20 soal, dan setiap butir itu saya beri nilai poin 1 ya. Kemudian ini ya. Kemudian berikutnya ini ada videonya di bawah, tentunya kita play dulu. Kalau sudah kita play baru kemudian kita kerjakan ya. Berikutnya ya, ini misalnya asal ya. Kemudian ini juga pura-pura kita kerjakan, dan ini pura-pura kita kerjakan. Berikutnya lagi itu ya. Kemudian ini misalnya ini Bapak Ibu, ini juga ada videonya di bawah, pada tadi di draftnya akan di atas ya. Dikerjakan. Kemudian berikutnya ini kemudian ini kita kerjakan, ya. Pura-pura kita kerjakan ya, dan kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, kita kerjakan, kemudian kita coba. Ini tidak bisa dikirim Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengirim, belum bisa terkirim. Mengapa bisa? Karena di setting awal kita sudah mewajibkan semua soal itu adalah harus diisi. Kan ya, kita pernah ketika di tutorial cara menyusun soal kan, soal ada pilihan soal itu apakah harus diisi atau tidak. Karena ini saya buat semua itu harus dijawab, maka ketika ada satu saja yang tidak dijawab itu tidak bisa dikirim. Nah, ini kalau misalnya kita klik gitu ya, asal saya kita kirim, karena tadi yang belum terkirim belum di sini, kemudian ini kita kirim, maka sudah bisa. Kan ya Bapak Ibu, ada lihat skor ya. Setelah mengerjakan pretest ini, Bapak dan Ibu segera bisa. Kemudian kita lihat skor. Skornya ternyata 5 dari ada 20 soal. Dari 20 soal itu karena nilai poinnya itu hanya 1, maka menjadi 5. Kalau nilai poinnya itu setiap butir kita buat misalnya 4 ya, 5 kali 4 ya menjadi 20 ya. Yang penting adalah totalnya itu nanti 100, karena nilai total nilai maksimalnya kan 100 ya. Kemudian ini misalnya kita close Bapak Ibu, ini buka tugas. Ini kalau kita lihat apa? Nah, ini kalau tugas yang tadi yang apa yang sudah kita masuk ke ini ke akun kita sebagai seorang. Jadi kita close, ini kita close, ini kita close, ini masuk kita Bapak Ibu, akun kita sebagai guru sama dengan tadi. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ini pretest tadi kita yang ini kan sudah tadi ya. Kemudian pretest kita klik ya. Kemudian ada diberikan 1, diserahkan 1. Artinya ada 1 yang kita berikan, ternyata ada orang yang 1 diserahkan. Nah, kemudian kita lihat tugas. Dilihat tugas ini sudah ada Bapak Ibu, ini baru ditugaskan tapi belum menyerahkan, sedang ini sudah menyerahkan ya. Satu siswanya sudah menyerahkan. Nah Bapak Ibu, kita perlu memberi nilai ya. Kalau tadi kita sudah tahu yang bersangkutan nilainya 4 dengan sana ya, tapi itu kan ketika kita masuk di akun siswa. Nah, kita kan nggak mungkin sebagai guru tahu akun siswa ya.
Kalau sekarang saya tahu karena saya ya kita sama-sama gitu. Tapi kalau yang sebetulnya pasti nggak mungkin kita tahu akun siswa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke Google Drive kita dan kita ingat judul dari form kita kan ini pretest penyusunan soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan otomatis akan direkod, disimpan di Google Drive kita, tempat kita membuat kelas daring penyusunan soal pilihan ganda ini. Ini Drive. Kemudian ini kan pelatihannya, foldernya kan ini ya. Ini kita klik ya. Nah, kemudian di Bapak Ibu, ini kan pretest pelatihan ya. Yang ini kosong, nggak perlu kita pikirkan kan yang ini. Ini kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke respon. Ada satu betul karena tadi yang sudah mengerjakan satu orang, kita respon ya, Ibu. Kemudian kita klik. Kemudian kita buat. Maka ini sudah muncul skornya 5 dari 20 atas nama Cahyo ya. Ini kita close. Kalau perlu ya kita simpan dalam bentuk Excel ya, bisa saja ya. Kita simpan tidak dalam bentuk sheet ya. Nah, ini kita close, ini kita close ya, kita close tadi 5. Nah, 5 ini yang kita nilaikan karena ini adalah skala 100. Dia 20 soal, 20 soalnya betul 5. Nah, 100 bagi 20 itu kan 5. Berarti kalau betul 5 kali 100 bagi 2 5 kali 5 itu kan 25. Nah, ini kita tulis 25. Ibu itu ya. 25, kemudian kita kembalikan kepada siswa. Kita kembalikan, ini ada tulisan belajar yang lebih keras misalnya. Yang lebih keras ya. Kemudian kita kembalikan ya. Kita tunggu. Nah, coba kita masuk ke akun siswa. Tadi yang ini ya, kita masuk siswa. Kemudian kita masuk ke Google Classroom ya siswa. Ini kalau kita coba kita tunggu Bapak Ibu. Kita tunggu dari ini, kemudian kita masuk ya. Ini ya. Ini kemudian ini kita klik tuh ya. Ini kan kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ya. Coba ini sudah keluar nilainya, dia mendapat nilai 25 gitu ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa aja misalnya Bapak misalnya memberi komentar pribadi. Misalnya ini protes ya. Kok mendapat 25, kemudian ini protes ya. Ya. Bapak kok pelit sih? Misalnya ya, Bapak kok pelit sih? Padahal kita sudah sering bertemu tuh ya. Misalnya itu ya. Kemudian ini kita kirim tuh ya. Coba Bapak Ibu, ini nanti hanya akan masuk ke pribadi guru tuh ya. Coba kalau ini kita klik bisa nggak? Siswa itu. Nah, dia sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu, gitu ya. Dia hanya bisa melihat, dia tidak bisa lagi mengerjakan lagi. Mengapa? Karena tadi ketika kita di awal menyusun Google Classroom, kita setting peserta itu hanya bisa mengerjakan satu kali. Kalau tidak klik, dia bisa mengerjakan lagi. Nah, itu pentingnya kita men-setting peserta itu hanya bisa mengerjakan satu kali. Nah, coba sekarang kita masuk lagi ke akun gurunya ya. Kita guru. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu.
Bapak kok pelit, padahal kita sudah kencan lagi, kan itu. Nah Bapak Ibu, kita coba lagi Bapak Ibu, ini siswa ya, ini ya tadi guru ya, kemudian kita ke sini itu ya, ke ini kan akun guru, tugas kelas. Nah ini Bapak Ibu diserahkan, diberikan dinilai, sudah ada dinilai 1. Nah coba ini kita klik lagi Bapak Ibu, lihat tugas. Nah Bapak Ibu, selain lewat Google Drive itu juga bisa melalui ini, kita klik kemudian kita menggunakan salin nilai ke Google ini atau ke download apa ini yang CSV itu ya. Coba kita lihat satu. Saya juga belum pernah nyoba ya, tapi coba kita coba seperti apa ya. Kita tunggu. Nah ini Bapak Ibu, kalau ini mas sudah ada hasilnya tadi ya. Ya itu artinya ketika sudah kita nilai ya, artinya ya Bapak Ibu, artinya ketika ini kita sudah menilai itu ya, artinya tadi kita sudah menilai, siswa sudah kita nilai, maka kemudian kita bisa mendapatkan itu, dapat itu dari sini. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil dari respon Google Form-nya, maka caranya kita masuk melalui Google Drive, tempat kita membuat kelas online. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.